Ada semacam ironi yang sedang dipertontonkan di panggung politik Indonesia. Seorang mantan menteri, mantan tangan kanan presiden, dan mantan ketua relawan paling berpengaruh kini berjalan sendirian mencari rumah politik baru dan ditolak di mana-mana. Namanya Budi Ari Setiadi. Beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan langkah Budi Ari yang ingin masuk ke Partai Gerindra, partai besar yang kini memegang kendali pemerintahan. Ia dengan pede ngomong di berbagai kesempatan, termasuk di podcast Akbar Faisal Unsensor. Dia mengatakan siap membantu Gerindra menang pemilu dan mengokohkan pemerintahan Prabowo. Di kesempatan yang sama, ketika ditanya soal dukungannya ke Gibran, Budi menolak untuk memberikan komentar. Alasannya masih jauh untuk dibahas. Pernyataan Budi yang pede itu menunjukkan rasa optimisme yang tinggi bahwa dia akan diterima oleh Prabowo. Mungkin Budi masih menganggap Projo memiliki kekuatan politik yang besar yang layak diperhitungkan. Namun tampaknya sinyal itu tidak diterima dengan tangan terbuka. Justru gelombang penolakan datang bertubi-tubi dari para kader Gerindra di berbagai daerah. Dari Pematang Siantar, Makassar, Semarang, Deli Serdang hingga Tulung Agung, para ketua DPC Gerindra serempak menyatakan penolakan. Sikap mereka tegas, kami menolak Budi Ari bergabung ke Gerindra, ujar para ketua DPC itu. Bagi mereka, langkah Budi Ari bukanlah perjuangan, melainkan aji mumpung, sebuah upaya mencari tempat aman di bawah payung kekuasaan yang baru. Ketua DPC Gerindra Pematang Siantar, Gus Miadi, menyebut rencana Budi Ari itu langkah pragmatis. Budi melakukan itu untuk melindungi diri dari potensi jeratan hukum, khususnya kasus judi online Kominfo yang namanya ikut disebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025, disebutkan adanya jatah 50% untuk Budi Ari saat masih menjabat Menkominfo. Tuduhan itu tentu masih harus dibuktikan, tapi bagi publik aroma skandal sudah tercium lebih dulu. Gus Miadi menambahkan, Budi Ari tampak ingin mencari suaka politik dan berharap tetap mendapat posisi penting di bawah pemerintahan Prabowo. Ia mengingatkan bahwa bila Gerindra menerima Budi, kepercayaan publik terhadap Prabowo bisa merosot. Karena Presiden kini sedang gencar menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan etika kekuasaan. Namun kisah ini tak berhenti pada soal kasus semata. Ia berlanjut ke lapisan yang lebih dalam, soal kesetiaan politik seorang relawan. Dulu, nama Budi Ari Setiadi nyaris identik dengan Jokowi. Ia bukan sekedar pengagum, tapi penggerak di balik Projo, organisasi relawan yang jadi motor kemenangan Jokowi 2 kali periode. Projo dulu mengibarkan slogan Jokowi adalah kita, yang menembus batas-batas kelas sosial, membawa Jokowi dari wali kota Solo ke kursi RI 1. Tapi ketika peta politik berubah, saat Jokowi tak lagi berkuasa, Budi Ari bermaksud mengambil arah sebaliknya. Ia mengingkari Jokowi dan tidak mendukung Gibran. Dalam sejumlah kesempatan, Budi Ari bahkan tampak menjaga jarak, seolah ingin menegaskan bahwa dirinya tidak lagi dalam orbit Jokowi. Lebih dari itu, ia melakukan manuver semantik yang aneh, menyangkal bahwa Projo adalah pro-Jokowi. Ia bersikeras mengatakan bahwa Projo berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti rakyat atau negeri. Klaim ini membuat banyak orang geleng kepala, sebab publik sudah 2 periode memahami Projo sebagai pro-Jokowi. Ia bahkan dulu bangga dengan itu, hingga tiba-tiba sekarang menyangkalnya seolah ingin mencuci sejarah. Langkah zigzag inilah yang membuat banyak kader Gerindra memandang Budi Ari sebagai sosok inkonsisten. Rusdi Nasution, Ketua DPC Gerindra Padang Sidimpuan menyebut
Gerindra bukan tempat aji mumpung mencari suaka. Budi Ari itu kalau kami menilai orang yang inkonsisten, masih perlu diuji. Pernyataan yang senada keluar dari banyak mulut, misalnya dari Zaki Syahri, Deli Serdang, hingga Ahmad Barahudin, Tulungagung. Semuanya sepakat bahwa Gerindra bukan tempat untuk penumpang kemenangan. Ketua DPC Gerindra Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra mengatakan dengan lugas, tidak sepatutnya ada yang tiba-tiba datang hanya karena melihat partai ini di puncak kekuasaan. Gerindra bukan tempat berteduh bagi penumpang kemenangan. Sebuah kalimat yang seolah menampar keras wajah realitas politik kita hari ini. Betapa banyak orang yang datang bukan untuk berjuang, tapi untuk menyelamatkan diri dari kekalahan. Dalam kacamata politik, langkah Budi Ari sebenarnya mudah dibaca. Ia kehilangan jangkar. Jokowi tidak lagi dianggap cukup powerful untuk membackup langkah politiknya. Oleh sebab itu, Budi Ari mencoba mengubah haluan. Celakanya, ketika ia menyatakan ingin bergabung ke Gerindra, publik melihatnya sebagai manuver untuk bertahan hidup. Sebuah upaya menghindar turbulensi setelah kehilangan akses kekuasaan. Namun naas, partai yang ia tuju justru menutup pintu rapat-rapat. Ketua DPC Gerindra Gresik Akhlasul Arif menyebut, Gerindra tempat kader perjuangan rakyat, bukan tempat pencari jabatan. Sementara, Heli Suyanto dari Gerindra Kota Batu menegaskan, kalau cuma buat suaka, kami menolak. Di sini tempatnya loyalitas, bukan pencari suaka. Pernyataan-pernyataan itu mencerminkan bahwa akar rumput Gerindra sedang menjaga marwah partainya dari mereka yang datang hanya ingin mencari perlindungan. Tamparan keras ke Budi Ari itu membuka mata banyak orang. Dulu relawan dipuja sebagai suara rakyat. Kini banyak yang berubah menjadi makelar kekuasaan. Mereka berjuang bukan untuk gagasan, tapi untuk keuntungan. Dan ketika arus kekuasaan berpindah, mereka pun ikut berpindah, seolah tanpa beban sejarah. Dalam konteks ini, Budi Ari adalah simbol dari generasi relawan yang kehilangan makna. Ia dulu mengaku pro-Jokowi, lalu menyangkal. Ia dulu membanggakan projo, lalu menafsirkan ulang definisinya. Ia dulu mengklaim berjuang untuk rakyat, tapi kini datang ke partai baru sebagai pelarian. Kisah Budi Ari ini bisa dibaca sebagai komedi politik. Seorang relawan yang dulu membangun kekuasaan politik dengan loyalitas, kini tersesat tanpa arah. Ia ingin menumpang kapal pemenang, tapi lupa bahwa kapal itu tidak menerima penumpang tanpa kesetiaan. Di tengah gemuruh politik yang terus berubah, satu pelajaran muncul dari penolakan para kader Gerindra. Kekuasaan mungkin bisa dipinjam, tapi kepercayaan tak bisa dibeli. Jika penolakan DPC itu disetujui oleh DPP Gerindra, Budi Ari terancam jadi gelandangan politik. Padahal sebelumnya dia adalah salah satu figur penting dalam jajaran elit politik Indonesia. Tragis dan ironis nasib Budi ini. Untuk jadi kader Gerindra saja ditolak. Katanya belum rezeki.